Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Santika dari kelas Manajemen A2 semester 3. Sekarang saya akan membahas jurnal-jurnal yang berkaitan dengan manajemen keuangan untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah Bahasa Indonesia. 10 jurnal yang saya akan bahas antara lain: ke-1, relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. Ketiga, pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia. Keempat, manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian utang. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Keenam, pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba. Ketujuh, analisis pengaruh perubahan arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan berkapitalisasi besar. Kedelapan, intelektual kapital dan ukuran fundamental kinerja keuangan perusahaan. Kesembilan, pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Kesepuluh, pendeteksian kecurangan atau fraud laporan keuangan oleh auditor eksternal. Berikut penjelasan dari 10 jurnal tersebut. Yang pertama, relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. Di dalam pendahuluan terdiri informasi akuntansi merupakan kandungan informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. Konsep relevansi nilai informasi akuntansi dan konsep decision usefulness of accounting information saling terkait. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis bertujuan untuk menyediakan data yang berhubungan dengan perusahaan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Di dalam pembahasan terdiri dari tingkat return dan risiko dalam pengambilan keputusan. Investasi tidak terlepas dari pertimbangan keuntungan atau return dan risiko atau risk. Terdiri dari relevansi nilai informasi akuntansi merupakan konsep yang membahas tentang berbagai makna dan ukuran yang berkenaan dengan akuntansi. Manfaat bagi investor, manfaatnya yaitu secara empirik diinvestigasikan melalui hubungan antara informasi akuntansi yang dirilis kepada publik dengan perubahan harga atau volume perdagangan saham suatu perusahaan. Yang kedua, ada faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi serta akibatnya terhadap kinerja organisasi. Di dalam pendahuluan terdiri dari kasus kecenderungan kecurangan akuntansi di Indonesia sering terjadi secara berulang-ulang. Media massa banyak memberitahukan hal ini sehingga bagi masyarakat kasus KA sepertinya bukan rahasia lagi. Menghadapi bahaya tersebut, banyak pihak setuju agar tidak memberikan peluang bagi terjadinya KKA berbagai sosial media. Sistem kompensasi diketahui bahwa KKA dipengaruhi secara negatif oleh kesesuaian sistem pengendalian intern dan dipengaruhi secara positif oleh sistem kompensasi. Di dalam tinjauan teoritis terdiri dari ketaatan aturan akuntansi. Penyajian laporan akuntansi oleh organisasi merupakan kewajiban sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada pimpinan. Kecenderungan kekurangan akuntansi. Kecenderungan kekurangan akuntansi biasanya terjadi seperti korupsi,
perilaku tidak etis. Organisasi atau perusahaan sebagai badan hukum dipandang sebagai individu. Berkenaan dengan status tersebut, organisasi dituntut berperilaku etis terhadap pekerja, konsumen, atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur di Indonesia terdiri dari kepemilikan asing dan kinerja perusahaan. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan pemerintah dan kinerja perusahaan, hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajer. Pemerintah sebagai pemegang saham mengendali seharusnya bisa menguasai atau mengontrol kinerja dari manajer. Kepemilikan keluarga dan kinerja perusahaan, hal ini terjadi karena keluarga cenderung mengambil manfaat pribadi dari perusahaan. Kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan, keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan, salah satu cara guna untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Keempat, manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian hutang. Terdiri dari hipotesis perjanjian hutang, dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, kadang mengacu sebagai perjanjian negatif dan positif. Manajemen laba. Manajemen laba diyakini muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer untuk membuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi. Pelanggaran perjanjian. Apabila motivasi manajemen berusaha untuk menunjukkan kesulitannya supaya memperoleh jangka waktu yang lebih baik dalam negosiasi kontrak utang, atau adanya jaminan bahwa kreditur akan memberikan pembahasan tuntunan pelanggaran perjanjian utang. Bentuk perjanjian utang. Bentuk perjanjian utang menurut perusahaannya masing-masing tentu saja akan berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Di sana terdiri dari growth opportunity. Perusahaan yang memiliki growth opportunity yang tinggi, sumber dana internal semakin tidak mencukupi sehingga kebutuhan akan utang akan semakin meningkat. Profitability. Tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan akan semakin kuat. Tankability. Untuk mendapatkan utang, perusahaan perlu menyiapkan kolateral yang memadai sehingga risiko kebangkrutan biasa dieliminir. Hal ini berarti semakin tinggi tankability akan semakin besar utang. Business risk. Peningkatan business risk perusahaan ini akan mengakibatkan meningkatnya cost pun. Peningkatan cost pun ini akan mendorong perusahaan untuk mengurangi penggunaan utang. Selanjutnya struktur modal. Struktur modal diukur dengan menggunakan total debt yang berisi long term debt dan short term debt dibagi dengan total aset. Selanjutnya terdiri dari liquidity. Adanya pengaruh positif dari liquidity. Keenam, pengaruh faktor good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba.
Good Corporate Governance. Menurut Komite Cadbury pada 1992, corporate governance merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai kesinambungan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Free cash flow merupakan arus kas aktual yang didistribusikan kepada investor sesudah perusahaan melakukan semua investasi dan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasionalnya. Selanjutnya, manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memiliki kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik, dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah pengguna akural dalam menyusun laporan keuangan menurut SOJ 2006. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal. Yang terakhir, rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat. Ketujuh, ada analisis pengaruh perubahan arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan berkapitalisasi besar. Terdiri dari laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang dirilis dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya, keputusan investasi. Keputusan investasi atau investor akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham perusahaan yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan harga pasar saham dan return saham. Return saham itu sendiri berarti pendapatan yang berhak diperoleh investor karena menginvestasikan dananya. Terus, parameter kinerja perusahaan yang menjadi perhatian utama investor dan kreditor adalah arus kas dan laba. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas disajikan dalam kelompok arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya, yang ke-8, jurnal tentang intelektual kapital dan ukuran fundamental kinerja keuangan perusahaan. Ukuran fundamental itu sendiri berarti perusahaan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Aset, kompetensi individual. Bagian ini menunjukkan untuk aset seperti pendidikan karyawan, pengalaman, pengetahuan, keahlian, nilai, dan perilaku. Aset-aset ini tidak dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aset ini diakses melalui perekrutan karyawan perusahaan. Aset jenis ini disebut sebagai modal manusia atau human capital. Selanjutnya, intelektual kapital dan kinerja keuangan perusahaan. Banyak penulis sangat percaya bahwa intelektual memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Riyahi Belkowi pada tahun 2003, intelektual kapital merupakan sumber daya yang bernilai untuk keuntungan bersaing perusahaan dan akan dikontribusikan di dalam kinerja keuangan perusahaan. Pengertian intelektual kapital sendiri yaitu salah satu strategi aset yang penting dalam pengetahuan berbasis ekonomi. Selanjutnya, kinerja keuangan
perusahaan untuk mengukur keuangan perusahaan. Selanjutnya yang ke-9 ada jurnal tentang pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia adalah manajemen laba pada PT Kimia Farma. Pihak manajemen PT Kimia Farma melakukan penggelembungan atau markup laba pada laporan keuangan. Selanjutnya ada kualitas audit. Audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen laba itu sendiri tadi sudah dijelaskan di atas. Ukuran KAP dan manajemen laba menurut De Angelo pada tahun 1981 menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP atau kantor akuntan publik yang melakukan audit. Ini jurnal yang terakhir atau yang ke-10 tentang pendeteksian kecurangan atau fraud laporan keuangan oleh auditor eksternal. Audit terdiri dari auditing, karakteristik terjadinya kecurangan, financial statement fraud, perkembangan standar pengauditan yang mengatur pendeteksian oleh auditor eksternal, perhatian lingkungan audit terhadap kecurangan, perkembangan standar pengauditan yang mengatur pendeteksian oleh auditor eksternal. Kecurangan itu lebih sulit untuk dideteksi karena biasanya melibatkan penyembunyian atau konseklemen. Perbandingan yang terdiri dari perbedaan dan persamaan perbedaan dari 10 jurnal itu. Jadi setiap jurnal di atas dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan dalam hal penambahan modal ataupun aturan dari masing-masing perusahaan. Persamaannya tersebut terdapat persamaan dari 10 jurnal tersebut bahwa setiap perusahaan wajib mempunyai laporan keuangan. Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan harus lebih teliti dalam menulis atau memberi kepercayaan kepada orang untuk menulis laporan keuangan, karena jika tidak akan terjadi kecurangan dalam menulis laporan keuangan atau sering disebut korupsi. Demikian penjelasan singkat dari 10 jurnal yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.